Hai, lama tidak bersuah. Sekarang kita mau coba bahas arena ya. Di arena ini kita bisa melakukan simulasi pertarungan dengan hero yang kita punya. Kebetulan saya dapat ide gimana kalau kita coba bahas musuh alami dari tiap-tiap hero. Jadi kadang dalam suatu formasi ada hero yang sangat dominan, yang impactnya itu sangat, atau damage-nya itu sangat kuat. Untuk ini coba kita ambil dulu untuk episode pertama, yaitu Ethelflaed. Kebetulan ada teman yang menggunakan formasi Bleeding Steel, Sakura Blossom, dan Ethelflaed. Coba saya ubah jadi bahasa Indonesia dulu. Nah, kalau lihat di arena ini tadi sudah saya coba beberapa kali untuk legion saya. Ini pertempuran saya di sini di tanggal berapa nih? Ya, hari ini lah ya. Hari ini saya coba mengalahkan Ethelflaed ya, tapi dari tadi nggak bisa kalah. Formasi yang saya pakai selalu mantul ya. Ini perhatikan yang ini aja. Untuk foto profil yang kosong punyanya Om Gandul. Nah, kalau lihat di sini ini kalah. Kenapa saya menggunakan ini? Siapa namanya nih? Kenapa saya menggunakan si Edward ya? Kalau saya menggunakan Edward di sini, karena Edward punya skill untuk menghindari serangan pertama. Ini saat menerima serangan pertama, semua tim pihak memiliki 100% melakukan dodging atau menghindar ya, betul-betul menghindar dari serangan pertama. Jadi ketika ada basic attack diikuti dengan damage, additional damage seperti skillnya si Rainforest atau skillnya si Reaper, nah itu nggak bisa dihindari. Dia cuma bisa menghindari skill yang pertama, mungkin basic attack ya. Nah, damage yang ikut itu nggak bisa dihindari. Jadi cuman di basic attack pertama atau serangan damage pertama. Kalau dia double nggak bisa dihindari. Nah, soalnya itu saja yang saya butuhkan. Selebihnya ini sangat yang nggak terlalu berguna lah. Ya ada beberapa lah ya, seperti physical damage misalnya minus 30, dan ini bisa ditumpuk maksimal 4 kali. Ini berlangsung hingga akhir putaran. Ini lumayan bisa mengurangi musuh dan memang lumayan efektif juga. Saya sempat beberapa kali menang menggunakan formasi ini. Coba kita lihat. Oh, kita ada di sini ya. Ambil di sini. Oh, Google. Ada Ethelflaed dia. Dia coba ngehindarin Ethelflaednya dimajukan biar dia nggak ngebunuh, biar dia nggak dibunuh di Rainforest ya, pengembara hutan. Kita coba bahas dulu yang si ini dia. Nah, Om Gandul memang ini ya, pas teknonya itu lumayan tinggi dan naganya juga udah sangat tinggi ya, karena saya jarang ikut BOH ya. Ini kalau kita lihat dia udah 243, sedangkan saya cuma 206, karena dia menggunakan skill teknologinya itu dia arahkan ke diarahkan ke archer ya, atau pemanah. Nah, kalau dari sini kita lihat, coba kita putar.
Nah, yang pertama dia menggunakan skill menghindar dari si Edward. Nah, dia menghindar pertama kali. Nah, akhirnya dia incar karena skillnya dari Rainforest. Skill Rainforest adalah menyerang barisan yang sama dengan dia di 3 putaran pertama. 3 putaran pertama dia menyerang. Jadi dia fokus ke Rainforest yang ada di belakang. Jadi ketika ada yang meren atau melindungi suatu benteng, kalau misalnya BOH atau Eden ya, nah dan lawannya ada Ethelflaed dan susah ditembus, coba pakai Rainforest, incar dia di barisan kemana. Barisan pertama, oke, pindahkan barisan pertama. Nah, gunakan si siapa sih namanya nih, si penyihir ya, penyihir atau si pasangannya si Farah yang rambutnya belah dua, siapa namanya. Nah, pakai dia. Nah, kalau misalnya Ethelflaednya pindah ke depan, kalau kita di sini kan Ethelflaed sudah hilang ya, di putaran ke berapa tadi udah hilang duluan. Coba kita lihat lagi, ini saya kalah soalnya damage nya sudah lebih banyak, tapi dia ada healing dari siapa, Bleeding Steel. Jadi sebenarnya sudah efektif ya. Ini sempat nggak efektif dia karena double penyerangan. Siapa sih, Ethelflaednya double dan dia mematikan duluan si Edwardnya. Soalnya kan lumayan efektif lah ya. Ini saya lihat menang lagi. Soalnya lumayan efektif. Dalam berbagai kasus, kalau memang si Ethelflaednya nggak kebagian serang 2 kali, dia bisa menang lah, meskipun damage-nya agak lebih kecil karena si Rainforest akan menargetkan si Ethelflaed, dimana Ethelflaed ini kan dia archer ya, archer pasti lemah sama Kava. Cuman kalau dicoba Kava lawan Ethelflaed juga itu biasanya mampus juga kalau nggak ada damage, untuk apa, nggak ada mengurangi damage atau menghindar gitu. Kita misalnya sudah dikurangin atau dihindari damage-nya sama Edward. Nah, hilang. Putaran 2 udah hilang Ethelflaed. Dan putaran selanjutnya si Sakura pun nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah dipukul aja. Sedangkan Bleeding Steel dia nggak terlalu aktif untuk damage, paling untuk confuse aja. Confuse pun balik ke musuh itu nggak, balik ke kita nggak terlalu banyak lah. Ini saya coba formasinya siapa, Arslan damage-nya sebenarnya lebih besar, cuman dari power dia jadinya kalah karena ada healingnya itu. Coba lihat Arslan, karena yang mau dihindari adalah serangan pertama dan kedua Ethelflaed ini. Nah, seperti tadi kan. Dan kebetulan untuk techno footman saya yang di akun ini tidak terlalu tinggi, jadi damage yang diberikan kembali itu ya nggak seberapa. Memang saya biasanya taruh dia di pertahanan saat KE buat ngurangin musuh dulu sebelum beradu dengan baris kedua atau baris ketiga. Paling saya kalau untuk KE ya,
Paling hancur-hancurnya kena spender yang semuanya pakai skin sih. Sisanya kalau memang formasinya cocok, nggak pernah kebakar lah. Tapi ya itu pasti mengurangin banyak troops. Oke. Nah, di sini harusnya si asal platnya udah mampus nih, cuman dia masih bertahan 3000-an. Akhirnya dia masih bisa nyerang beberapa. Kita coba lihat dia kalahnya di putaran keberapa ya, 4 tadi ya. Di putaran keempat dia nggak nyerang si Ethelflaed yang ada di belakang, karena setelah putaran ketiga serangan Rainforest akan menyerang acak, jadi tidak berfokus pada barisan yang di belakang lagi. Nah, ini kenapa dia Ethelflaednya hilang, karena dia kalah jumlah pasukan dari lawan, karena lawannya ini ada healingnya, ada healernya. Saya nggak sempat pakai coba formasi yang ada healernya ya, karena yang healer yang depan itu nggak efektif tadi saya lihat. Saya sempat pakai yang mana ya, saya sempat pakai Bleeding Steed depan tapi nggak mempan. Nah, lanjut saya coba pakai formasi ini formasinya juga bagus kan, damage-nya lebih besar. Hanya memang kembali lagi ketika ada healer, meskipun damage kita berkali-kali lipat, itu nggak bisa menentukan siapa yang menang. Nah, ini saya coba pakai Pharah di tengah, karena Pharah ada skill ini di putaran pertama ya. Jadi ada peluang mengabaikan status menghindar, terus ada tambahan di 3 putaran pertama, terus di putaran pertama ada 80% peluang seluruh tim untuk attack duluan ya, attack bersamaan. Bukan attack duluan, tapi dia punya kesempatan seluruh tim itu memasuki status attack group. Attack group ini skill damage squad kita itu bisa diluncurkan. Nah, coba kita lihat replaynya. Oke, ini skillnya tadi udah keluar. Oke, ini putaran pertama udah dimulai. Set, satu kali lagi. Set. Oke. Ini Ethelflaed gila sih memang. Damage-nya itu skillnya tuh gila. Ya lumayan lah, suplemen sus juga dapatnya. Saya nggak dapat sih Ethelflaed ini di 2 akun itu nggak dapat. Ya, namanya non spender ya, nggak usah spender amat. Ini Om Gandul juga salah satu free player yang rajin ya, atau teguh. Dia betul-betul bisa dibilang dia nggak beli VIP, dia juga infonya nggak beli yang lain-lain, tapi skinnya ada juga, terus gearnya bahkan yang immortal sudah ada. Yang satu lagi tuh untuk yang Footman itu juga lagi dia buat. Jadi betul-betul tiap jam dia loyal Harley, yang akhirnya ya
gamesnya banyak, terus ya lainnya banyak lah, lengkap lah, dan hero nya juga banyak, dan skill tag-nya juga lumayan. Salah satu yang sukses sih. Kalau saya awal-awal kan beli VIP ya, karena memang nggak ada waktu buat untuk tiap jam online gitu, hanya beli VIP biar bisa beli apa yang kurang gitu. Nah ini juga sama, ini kita bunuhnya banyak, tapi akhirnya di putaran terakhir kita bertahan cuma 0. Yang di sebelah dia bertahan 48.000 karena pengobatan 43.000. Lumayan ini. Jadi kalau lihat di sini sih malah bisa dibilang lebih ampuh combo ini ya, karena sebenarnya dia ngebunuhnya lebih banyak, cuman yang lawan ini dia bertahan karena ada healer. Nah di sini juga bahkan dia bisa membunuh sampai 400.000 nih. 400.000 karena healing dari bleeding steel ini lumayan. Kita coba lihat, ini lumayan ya, 400.000. Jadi Sakura ini sebenarnya sangat membantu si Ethelflaed ya, karena Sakura ada skill untuk membiarkan membiarkan teman atau squad kita menyerang pertama. Ini sangat berguna bagi Ethelflaed, dimana serangan pertamanya tuh sangat mengurangi jumlah pasukan kita, bahkan kalau pertahanan kita lemah ya bisa jadi habis duluan di putaran kedua atau ketiga. Makanya counternya itu kalau bisa hero yang punya efek dodge atau menghindar, atau punya hero yang punya efek ya mungkin juga sama dengan si Sakura. Saya tadi belum sempat coba Sakura, pasang Sakura juga. Nah Om Gandul kayaknya udah lanjut tidur. Ke sini di putaran ketiga Ethelflaed sudah hilang. Hanya kita coba lihat di sebelah ada 120.000, sedangkan kita ada 100 berapa nih? 130.000. Nah, tadi kita lihat ya. Tadi kita si Farah dia sempat nyerang dirinya sendiri dan juga si Rainforest. Kenapa? Karena ada skill dari si Bleeding State yaitu Confuse. Jadi membuat serangan kita itu jadi membingungkan. Jadi bahkan bisa nyerang teman kita sendiri, atau misalnya target lawan. Si Rainforest harusnya di barisan ketiga, itu jadi confuse. Jadi bisa ngincar dari barisan pertama, barisan ketiga, atau barisan kedua. Nah, skill confuse ini memang sangat gak disangka-sangka sih skill confuse-nya dari Bleeding State. Nah, terlihat ya. Nah, habis. Jadi saya penasaran, kayaknya ini tadi jangan sampai gara-gara Bleeding Steel juga nih. Yang ini kita lihat ya skillnya. Jadi ini yang aneh ya. Jadi aktualnya ini kalau kita lihat ini adalah 3 putaran pertama meningkatkan kecepatan tempur sebesar 50%. Oke. Terus 33% peluang untuk melakukan 2 serangan normal setiap ronde. Oke ya. Oke. Ingat ya, skill ke-10. Ini katanya menambah kecepatan dan 33% melakukan 2 serangan normal setiap ronde. Mari kita coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Balik lagi kita cari bahasa Inggrisnya tadi.
si bleeding state di skill kelimanya. Skillnya aneh karena saya sudah sempat angkat di forum Discord ya, tapi postingan saya dihapus. Kita lihat yang ini ya tadi ya. Oh, sudah. Ini dia bleeding state skill kelima. Nah, yang ini malah jadi recovery rate. Kalau lihat yang tadi, lihat ya, 33% melakukan 2 serangan normal. Kalau ini recovery rate. Jadi aktualnya memang ada recovery rate-nya dia di skill ke 8 ini. Nah, ini lihat ini. Membuat 2 serangan acak. Skill dan basic menjadi random. Jadi kalau lihat replaynya, bahasa Inggrisnya lebih cocok karena memang dia ada melakukan confuse untuk ini. Kalau ini sama, yang ini beda. Jadi saya agak bingung karena kadang aneh juga sih, memang tiba-tiba 2 kali serangan. Tapi kalau tadi ya kita lihat, coba perhatikan ketika skill ke 8 dan ke 5 yang keluar ya. Tadi skill 8 sudah keluar. Artinya dia akan melakukan recovery rate, kecepatan recovery rate 50%. Random, secara random. Nah, itu tadi sudah. Nah, dia melakukan confuse. Jadi di round kelima bakalan ada yang salah serang, mungkin bisa serang diri sendiri atau serang barisan belakang yang harusnya barisan depan. Kita lihat di ronde kelima. Nah, oke. Dia nggak jadi serang diri sendiri. Ini dia nih, dia nyerang tadi, dia nyerang si siapa namanya, si Farah. Ngeri kan skillnya si bleeding itu ngeri, makanya saya perjuangkan dia pakai hadiah Eden buat beli si bleeding state. Kenapa dia menang? Karena saya kebetulan pakai yang T8 pasukan suci. Poinnya dia lebih besar, poinnya Om Gandul lebih besar. Jadi untuk kombonya Ethelfred, kesimpulan kita cukup melawannya dengan formasi di mana Ethelfred itu bisa ditargetkan. Misalnya dia ada di barisan ketiga, oke, berarti pakai hero yang damage-nya bisa kunci di barisan ketiga, barisan belakang. Akhirnya seperti itulah. Contoh ini paling efektif ya, karena
giliran ke-6 sudah habis semua. Sepertinya banyak keluar skillnya si Rainforest. Oke, sudah keluar skill masif sekarang serangan pertama dari Farah. Nah, ini dikurangin lumayan, bahkan dikurangin pun Farah masih lumayan ya. Ini 72.000 langsung dari 100.000, artinya 30.000 habis dalam 2 ronde. Belum lagi keluar skillnya Sakura nanti. Oke, habis Farahnya. Nah, ini yang bikin lama sih ini nih. Dalam pertarungan replay itu healingnya si Bleeding Steel ini dia ngehealing terus tiap ronde, tiap dapat serangan healing terus. Saya belum pernah coba combo Bleeding Steel, Aslan dan healer, kira-kira gimana ya. Saya belum pernah coba sih. Apakah healingnya double kah atau gimana? Nanti kita lihat. Karena tadi saya coba Aslan lawan si siapa namanya, Saku apa Bleeding apa bukan Selfred, itu kalah tadi ya. Karena kalahnya di troopsnya. Kebetulan saya udah habis kesempatan serangan. Nanti saya minta Om Gandol serang. Nah, itu dia sekedar pembahasan. Lama juga ya, 27 menit. Ini replaynya sih. Replaynya coba ada yang bisa bikin percepatan ya, lumayan nih. Saya juga nggak ngedit soalnya. Jadi lawannya si Alfred untuk saat ini bisa, musuh alaminya adalah si Rainforest. Nah, nanti silahkan dicoba di arena ya sama teman-teman yang lain yang ada Alfred dan Rainforestnya. Thank you.